Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Mei selaku dosen mata kuliah seminar akuntansi dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar saya yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 pada Penerapan SAK dalam Menyusun Laporan Keuangan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 sudah memberi pengaruh besar terhadap volatilitas dan volume transaksi di seluruh dunia. Ketidakpastian yang muncul akibat pandemi ini dapat mempengaruhi entitas dalam memberikan adjustment dalam menyusun laporan keuangan, termasuk ketika menentukan beberapa PSAK. Sehingga pemerintah melalui Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI melakukan penyesuaian terhadap beberapa PSAK yang disampaikan dalam press release IAI. PSAK yang terdampak diantaranya PSAK 8 mengenai peristiwa setelah periode pelaporan, PSAK 68 mengenai pengukuran nilai wajar, PSAK 71 terkait instrumen keuangan, dan PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Manfaat dari pembahasan ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan informasi seputar kerangka pelaporan keuangan dan beberapa PSAK, dan juga memberikan referensi bagi entitas saat membuat keputusan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, kerangka konseptual pelaporan keuangan. IAI saat ini masih menggunakan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang disingkat KDPPLK yang dirumuskan pada era IASC atau pendahulunya IASB. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau yang disingkat KDPPLK. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan berisi konsep-konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dengan menetapkan tujuan laporan keuangan, menyatakan karakteristik kualitatif yang seharusnya terpenuhi agar informasi dalam laporan keuangan bermanfaat, serta mendefinisikan dan menetapkan konsep-konsep pengakuan dan pengukuran elemen-elemen dasar laporan keuangan. Selanjutnya, model akuntansi. Laporan keuangan sebagian besar disusun dengan model akuntansi berbasis biaya historis terpulihkan atau recoverable historical cost, serta konsep pemeliharaan model keuangan nominal atau nominal financial capital maintenance concept. Tujuan pelaporan keuangan. Menurut KDPPLK, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus suatu entitas untuk digunakan oleh beraneka ragam pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Berikutnya, karakteristik kualitatif. Ada pun beberapa karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama, mudah dipahami. Kedua, relevansi. Ketiga, materialistis. Keempat, keandalan. Dan kelima, dapat diperbandingkan. Selanjutnya yaitu PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan. PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk: pertama, kapan entitas menyusun laporan keuangan untuk peristiwa setelah periode pelaporan. Kedua, pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Selanjutnya PSAK 48 tentang penurunan nilai aset. Menurut PSAK 48, pada setiap akhir periode pelaporan, entitas menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Suatu aset mengalami penurunan nilai jika jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkannya. Yang keempat yaitu PSAK 68, pengukuran nilai wajar. PSAK 68 pengukuran nilai wajar adalah nilai wajar yang merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk memperkirakan harga di mana transaksi teratur untuk menjual aset atau menyelesaikan liabilitas yang akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dalam kondisi pasar saat ini. Yang kelima yaitu PSAK 71 mengenai instrumen keuangan. PSAK 71 mengenai instrumen keuangan merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan prinsip pelaporan keuangan atas aset dan liabilitas keuangan yang menyajikan laporan relevan bagi pengguna laporan keuangan untuk melakukan penilaian terhadap jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan entitas. PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti:
Yang pertama, klasifikasi dan pengukuran. Yang kedua, penurunan nilai. Dan yang ketiga, akuntansi lindung nilai. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, yaitu pembahasan. Yang pertama, penerapan prinsip pelaporan keuangan di masa pandemi. Di masa pandemi COVID saat ini, laporan keuangan yang terbit di masa ketidakpastian akibat pandemi global ini harus mencerminkan ketidakpastian tersebut. Saat ini perusahaan tidak melakukan manajemen laba dan membuat representasi yang tepat atas fenomena ekonomi perusahaan yang terkena dampak dari pandemi ini. Yang kedua, laporan keuangan 2019 di masa pandemi COVID-19. Ada 3 poin penting yang saya simpulkan. Yang pertama, pandemi Corona Indonesia muncul setelah tanggal pelaporan keuangan, sehingga bukan merupakan peristiwa penyesuai setelah periode pelaporan atau biasa disebut non-adjusting events, sesuai dengan paragraf 3 dalam PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. Kedua, pandemi COVID-19 bukan merupakan adjusting events dan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan 2019, sehingga angka-angka pada laporan keuangan 2019 termasuk cadangan-cadangan tidak perlu disesuaikan. Dan yang ketiga, entitas perlu mempertimbangkan asumsi kelangsungan usaha dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, dampak pandemi COVID-19 terhadap praktik bisnis dan laporan keuangan 2020. Ada 6 dampaknya. Yang pertama, pendapatan perusahaan yang akan menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan inflasi. Kedua, pengukuran persediaan. Ketiga, pengukuran imbalan kerja. Keempat, dampak perubahan kurs pada laporan keuangan. Kelima, pengukuran cadangan perusahaan. Dan yang keenam, laba perusahaan mungkin akan menurun pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Yang keempat, dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan. Dari 2 macam peristiwa dalam PSAK 8, yaitu peristiwa penyesuai dan peristiwa non-penyesuai, bisa disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 di Indonesia ini bukanlah peristiwa penyesuai yang mempengaruhi penyajian dalam laporan keuangan 2019, dikarenakan COVID-19 masuk ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan periode 31 Desember 2019. Akan tetapi, sebagaimana PSAK 8 paragraf 14, entitas harus mempertimbangkan pengaruh peristiwa setelah periode pelaporan yang berdampak terhadap asumsi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kelima, dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 48 penurunan nilai aset. Ketika peristiwa atau perubahan keadaan menunjukkan bahwa suatu aset mungkin akan terjadi penurunan nilai pada tanggal pelaporan, entitas diharuskan untuk menguji penurunan nilai, bahkan jika aset harus diuji setiap tahun untuk penurunan nilai, misalnya seperti goodwill. Adapun indikator penurunan nilai ada 2, yaitu perubahan signifikan yang berdampak merugikan pada entitas yang terjadi selama periode tersebut, dan kedua, sejauh mana atau cara di mana aset digunakan atau diharapkan untuk digunakan. Misalnya, aset menjadi tidak digunakan dan berencana untuk menghentikan atau merestrukturisasi operasi di mana aset berada. Hal yang berpengaruh pada masa pandemi ini ada 3. Yang pertama, memperkirakan arus kas nilai pakai dan nilai wajar biaya untuk penyelesaian. Kedua, tingkat diskon. Dan yang ketiga, masa manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan. Yang keenam, dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 68 pengukuran nilai wajar. Yang pertama, mengukur nilai wajar di tengah volatilitas pasar yang signifikan. PSAK 68 paragraf 77 mencatatkan bahwa harga kuota Xian di pasar aktif adalah bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian apapun untuk mengukur nilai wajar. Sehingga jika harga kuota Xian tersedia, maka tidaklah tepat untuk melakukan penyesuaian atas harga kuota Xian atau mengabaikan transaksi yang menghasilkan harga kuota Xian, kecuali jika transaksi tersebut ditentukan sebagai transaksi tidak teratur. Yang kedua, pengungkapan jika entitas menggunakan teknik valuasi.
Jika entitas menyimpulkan bahwa tepat untuk menggunakan teknik valuasi dalam mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas, maka entitas dapat mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19 untuk menyesuaikan berbagai asumsi penilaian, termasuk suku bunga, kredit spread, risiko kredit penerbit instrumen, dan sebagainya. Terlepas dari apapun, teknik valuasi yang digunakan entitas harus mempertimbangkan penyesuaian yang diharapkan oleh pelaku pasar akibat ketidakpastian pandemi COVID-19. Yang terakhir dalam pembahasan saya kali ini adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 71 instrumen keuangan. Perhitungan cadangan atas aset keuangan berdasarkan PSAK 71 menggunakan model kerugian kredit ekspektasian atau bisa disingkat KKE. Entitas perlu meninjau kembali metodologi atau model KKE yang digunakan dan mempertimbangkan informasi wajar dan terdukung yang tersedia pada pelaporan dalam mengukur KKE. Di sisi lain, entitas diingatkan bahwa pengukuran KKE berdasarkan PSAK 71 mengharuskan entitas untuk memperhitungkan dampak nilai waktu dari uang. Misalnya peningkatan KKE tetap akan terjadi bahkan ketika entitas mengharapkan adanya pembayaran penuh atas pinjaman, namun terjadi penundaan pembayaran pinjaman dan bunga tidak diperhitungkan selama masa penangguhan pembayaran. Hal tersebut terjadi karena adanya kerugian dalam nilai kini dari arus kas. Sekianlah presentasi dari seminar akuntansi saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.